Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam serta kesempatan pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran dalam mata kuliah Ulumul Quran yang membahas tentang definisi maki dan madani. Sebelum kita memulai, mari kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu apa itu definisi maki dan madani? Lupa. Baik, jadi definisi maki yang pertama, apa itu definisi maki? Maki adalah manuzula qoblal hijrah. Maki adalah surah atau ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi. Sedangkan madani adalah manuzula ba'dal hijrah, yakni surah atau ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi. Baik, pembahasan kedua ini cara menentukan surah maki dan madani dengan 3 cara. Yang pertama, maki dan madani sesuai tempat turunnya. Yang kedua, sesuai kitab atau kepada siapa Al-Quran itu berbicara. Contohnya itu seperti ya ayyuhallazina amanu, itu tergolong surah madaniyah. Yang kedua, contohnya ya ayyuhallazina kafaru, ini tergolong surah makiyah. Yang ketiga itu sesuai waktu turunnya. Maki itu sebelum hijrah, sedangkan madani itu sesudah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Oke, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya. Apa contoh surah yang turun di Mekah tetapi tetap tergolong surah madaniyah? Baik, contoh surah yang turun di Mekah tergolong surah madaniyah itu adalah surah Al-Maidah ayat 3, bagian akhir yang diturunkan di Arafah saat haji wada. Itulah salah satu contoh surah makiyah yang tergolong surah madaniyah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu, apa saja ciri-ciri surah maki dan madani? Baik, jadi ciri-ciri surah maki dan madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri surah makiyah itu pertama berisi tentang tauhid, yang kedua menceritakan orang-orang kafir, yang ketiga tentang akhlak atau moral, yang keempat menceritakan kisah-kisah nabi terdahulu, dan yang terakhir ayatnya itu cenderung pendek kalau yang makiyah. Sedangkan yang madaniyah itu pertama ciri-cirinya itu yang pertama tentang ibadah, yang kedua tentang orang-orang munafik, dan yang keempat tentang ahlul kitab atau ayatnya itu cenderung panjang. Mungkin pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.